Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Untuk menyaksikan video tutorial kali ini dalam pelajaran biologi lintas minat kelas 11 tentang materi kita, yaitu struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Oke, bersama Bapak sendiri, yaitu Bapak Bulan Zikri Oktaviansa sebagai guru pengampunya. Baik, untuk lebih lanjut, silakan simak materi yang Bapak sampaikan beserta penjelasannya. Adapun kompetensi dasar untuk materi ini yaitu menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri dan fungsi jaringan meristem pada tumbuhan. Peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri dan fungsi jaringan permanen pada tumbuhan. Peserta didik dapat menentukan jenis-jenis jaringan penyusun organ vegetatif dan organ generatif pada tumbuhan. Baik, untuk penjelasannya yang pertama yaitu, sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari tentang sel. Dalam pembelajaran biologi tingkat organisasi kehidupan yang berikutnya setelah sel yaitu jaringan. Untuk kali ini yang kita bahas adalah mengenai jaringan pada tumbuhan. Baik, pengertian jaringan secara umum yaitu sekumpulan satu atau lebih jenis sel yang memiliki fungsi dan sifat yang sama. Sedang untuk pada jaringan tumbuhan, berdasarkan aktivitasnya pembelahan sel dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada jaringan meristem atau embryonal, ada jaringan permanen atau dewasa. Untuk berikutnya silakan lihat penjelasannya. Macam-macam jaringan tumbuhan. Yang pertama, jaringan meristem, yaitu jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional atau mampu terus-menerus membelah. Nah, di sini kita lihat jelas, ini ada namanya apikal meristem. Disinilah salah satu selnya bersifat embrio, artinya mampu terus-menerus membelah, tumbuh dan berkembang. Ciri-ciri jaringan meristem, sel-selnya selalu membelah. Bentuk dan ukuran sel sama. Dinding selnya tipis. Isi sel tidak mengandung kristal dan cadangan makanan. Vakuola atau rongga sel belum ada atau sangat kecil. Berikutnya, jaringan meristem dibagi menjadi dua. Yang pertama, jaringan meristem primer. Artinya, yang kedua, jaringan meristem sekunder. Ini contoh gambar jaringan meristem yang ada pada akar, ya, akar, bagian akar pada tumbuhan, organ akar. Berikutnya, penjelasannya, meristem primer artinya berasal langsung dari sel-sel embrional yang tadi, sel-sel yang aktif membelah. Contohnya meristem di ujung akar dan ujung batang, yang biasa disebut dengan meristem apikal. Meristem primer akan menyebabkan pertumbuhan primer, artinya pertumbuhan vertikal atau tegak lurus, yang mengakibatkan perpanjangan batang dan akar. Jaringan yang terbentuk dari meristem primer disebut dengan jaringan primer. Berikutnya, jaringan meristem yaitu yang kedua, yaitu meristem sekunder. Artinya, berasal dari jaringan dewasa yang telah mengadakan diferensiasi atau perubahan sifat jadi meristem. Misalnya, jaringan parenkim dan parenkim. Jaringan parenkim dan parenkim ini akan dibahas pada jenis jaringan yang kedua nantinya, ya. Contohnya itu
kambium dan kambium gabus. Meristem sekunder akan menyebabkan pertumbuhan sekunder, artinya pertumbuhan yang bertambah besar pada organ batang. Jaringan yang terbentuk dan meristem sekunder disebut dengan jaringan sekunder. Yang kedua, macam jaringan pada tumbuhan yaitu jaringan dewasa. Merupakan jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem. Artinya, jaringan dewasa ini terbentuk setelah adanya jaringan meristem. Ciri khasnya telah mengalami diferensiasi atau perbedaan perkembangan. Yang kedua, pada umumnya tidak membelah lagi. Nah, berbeda sekali dengan jaringan meristem yang aktif membelah. Yang ketiga, bentuknya permanen. Artinya sudah tidak bisa dirubah lagi. Rongga selnya besar, dinding selnya sudah mengalami penebalan. Berbeda tadi dengan jaringan meristem, ya, tipis, yang ini tebal. Nah, ini salah macam-macam dari jaringan dewasa. Parenkim, kolenkim, sklerenkim, ya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, jaringan dewasa terdiri dari jaringan epidermis. Mungkin pernah dengar istilah ini, ya. Artinya jaringan yang menutupi permukaan tumbuhan. Bagian terluar dari jaringan tumbuhan yaitu namanya jaringan epidermis. Ciri atau karakteristiknya, bentuk sel seperti balok, tersusun berlapis, tunggal, rapat, tidak ada ruang antar sel, tidak memiliki klorofil. Modifikasi sesuai dengan letak dan fungsinya. Nah, di sini jaringan epidermis itu ada mengandung stomata, tempat keluar masuknya cahaya. Ya. Ini pada akar, ya. Yang mana jaringan epidermisnya ini yang terletak paling luar, lingkaran terluar, ya. Berikutnya, bagian jaringan permanen berikutnya yaitu jaringan parenkim. Nama lainnya adalah jaringan dasar. Sel parenkim yang banyak mengandung klorofil disebut dengan klorenkim. Nah, fungsi dari jaringan parenkim adalah untuk menyimpan cadangan makanan dan air oleh tubuh tumbuhan. Nah, mana jaringan parenkim? Nah, di sini, ya. Ini yang paling luar tadi, ya, di sinilah di bawah epidermis ini, ya, susunannya. Ini pada akar lagi, ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, jaringan permanen yang ketiga yaitu macam jaringan permanen yaitu jaringan penguat atau penyokong. Jaringan penguat nama lainnya yaitu stereon. Fungsinya untuk menguatkan bagian tubuh tumbuhan. Terdiri dari jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Ini, ya, ini adalah jaringan kolenkim, ya. Ini yang bentuknya longitudinal, ya, tegak. Nah, ininya yang dipotong secara melintang, ya. Ini sedangkan ini jaringan sklerenkim, ya. Ya. Seperti ini, ya, sarang madu, sarang lebah, ya. Berikutnya, yang keempat, macam jaringan dewasa yaitu jaringan pengangkut atau vaskuler. Mungkin pernah dengar istilah silem, artinya berfungsi menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun. Jaringan silem mengandung sel-sel parenkim dan serabut silem yang fungsinya seperti pada serabut floem. Mana silem? Nah, yang menuju ke arah tengah, ya. Ini silem. Nah, silem.
silen, ya. Floem, jaringan pengangkut yang kedua yaitu floem. Berfungsi menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Di antara pembuluh floem terdapat jaringan parenkim yang disebut dengan parenkima floem. Mana floem ini pada jaringan jagungnya? Nah, tumbuhan jagung. Floemnya di mana? Arah keluar, ya. Arah di luar sini. Nah, oke, berikutnya terakhir jaringan dewasa yaitu jaringan gabus. Fungsinya yaitu sebagai pelindung menggantikan epidermis yang sudah rusak atau menebal. Dibentuk oleh kambium gabus velogen tadi pada jaringan meristem sekunder. Velogen akan membentuk velum keluar dan velodrem ke dalam. Ini adalah contoh gambarnya, ya. Ini pada sebatang, pada tunas batang, ya. Ini adalah lingkaran tahun, ya. Ini silen yang merah muda, ini yang orange ini adalah floem. Nah, ya. Kambium, mana kambium? Yang ini dekat korteks ini, ya, vaskular yang hijau. Nah, primary floem ini yang orange, yang floem tadi ada di silen yang ini, ya. Oke, berikutnya setelah kita masuk jaringan, tahap organisasi kehidupan berikutnya yaitu organ. Nah, pada tumbuhan memiliki organ. Pengertian organ artinya kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki tujuan atau peranan tertentu dalam tubuh. Organ pada tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama, organ vegetatif, yaitu akar, batang, daun. Organ generatif, bunga, buah, dan biji. Organ vegetatif ini organ utama pada tumbuhan, sedangkan organ generatif artinya organ hasil perkembangbiakan dari tumbuhan itu sendiri, menghasilkan bunga, buah, dan biji. Berikut penjelasannya. Organ vegetatif pada tumbuhan. Yang pertama itu akar. Fungsinya menambatkan tumbuhan atau memperkuat berdirinya tumbuhan, ya, menyimpan cadangan makanan, dan menyerap air dan mineral. Berikut gambar akar. Yang mana akar? Nah, bagian paling bawah, ya. Kalau dulu di kelas 10 macam-macam akar itu ada dua, akar serabut dan akar tunggangnya. Ini contohnya adalah akar tunggang, ya, dengan satu induk atau indukan satu utama, ya, akar pokoknya dengan bercabang-cabang. Oke, selanjutnya organ yang kedua yaitu batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di permukaan tanah, berasal dari batang lembaga pada embrio. Batang berfungsi sebagai tempat duduk daun, sarana lintasan air, mineral, dan makanan. Ada perbedaan antara batang dikotil dan batang monokotil. Berikut gambar. Untuk batang dikotil, susunan jaringannya ada epidermis, korteks, endodermis, stele dengan vesikel, parenkim, fasis atau berkas pengangkutnya teratur atau meningkat. Seperti ini gambar. Jadi untuk batang dikotil, epidermisnya ini paling luar. Ini adalah xilem, ini adalah floem, dan ini disusun teratur, ya, karena diikat oleh kambiumnya. Dan ini berkas pengangkutnya teratur melingkar di tengah-tengah. Ini fasisnya, ya. Dengan tipe fasisnya adalah kolateral terbuka. Berikutnya yaitu batang monokotil. Apa perbedaannya? Kita ambil sini contohnya adalah batang jagung. Nah, letak xilem dan floemnya menyebar
tidak teratur. Ya, sedangkan ininya tipenya di sini penjelasannya ya. Di sini ada penjelasannya. Epidermis, korteksnya, selnya, plasmanya tersebar tidak teratur. Perbedaannya di sini ya. Berkas pengangkutnya, jaringan pengangkutnya tidak teratur. Ya. Berikutnya tipe pasifnya itu kolateral tertutup. Organ vegetatif berikutnya itu daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berbentuk lembaran pipih berwarna hijau. Daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan bagi tumbuhan melalui proses fotosintesis. Tempat pembuatan makanan, proses fotosintesis. Ini gambar penampang melintang daun ya. Bagian terluar kutikula, epidermis. Kutikula ini ada rambut-rambut, biasanya epidermis bagian kulit terluar. Ini kloroplas, xilem, phloem ada ya. Ini kantong udara segala macam. Ini stomata ya, tempat membuka menutupnya jalan cahaya. Epidermis paling bawah juga ada. Parenkim, palisade yang tegak seperti batang, ya. Dan mesofil bagian untuk pada jaringan spons ya. Berikutnya organ pada tumbuhan yaitu namanya organ generatif. Ada 3 juga. Yang tadi adalah bunga. Bunga di sini ya merupakan sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan kelompok Angiospermae atau kelompok berbiji tertutup. Di sini contohnya adalah diambil adalah bunga kembang sepatu, di mana memiliki kelopak bunga yang warna merah ini. Kelopak bunga yang warna hijau, mahkota bunga yang warna merah, benang sari, ini ya, ini benang sari, kepala sari, ini tangkainya, dan putik. Nah, artinya bunga pada kembang satu ini termasuk kelompok bunga yang komplit atau lengkap. Berikutnya macam-macam bunga. Berdasarkan kelengkapannya yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Berdasarkan kelengkapan alat reproduksinya ada bunga sempurna dan tidak sempurna. Baik, organ berikutnya yaitu buah. Berdasarkan perkembangannya ada buah tunggal dibentuk oleh satu bakal buah, contohnya adalah buah mangga. Buah agregat dibentuk oleh banyak bakal buah dari satu bunga, contohnya adalah buah sirsak, arbe, serikaya. Buah majemuk atau ganda dibentuk oleh banyak bakal buah dari banyak bunga, contohnya adalah buah nanas, buah keluih, dan buah nangka. Berdasarkan kandungannya, buah lunak, bakal buah, dan bagian-bagian bunga akan membentuk bangunan berdaging di sekeliling biji. Atau buah berdaging, contohnya apel, jeruk. Buah kering, bakal buah membentuk pelindung yang keras untuk biji, contohnya adalah kacang-kacangan. Berdasarkan asalnya, ada buah sejati terbentuk dari bakal buah. Seluruh jaringannya berasal dari bakal buah, contohnya adalah buah mangga, alpukat, semangka, pepaya. Artinya buah sejati ini banyak mengandung daging ya. Buah semu terbentuk dari bakal buah dan bagian-bagian lain dari bunga, contohnya arbe, apel, nangka, jambu, dan mede atau mente ya. Berikutnya organ generatif yang ketiga yaitu biji. Termasuk alat perkembangbiakan generatif ada 3 bagian yaitu kulit biji. Pada Angiospermae tumbuhan biji tertutup, biji memiliki 2 lapisan yaitu kulit luar yang tipis tetapi keras dan kulit dalam seperti selaput. Sedangkan pada Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka, biji memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan luar tebal berdaging, lapisan tengah yang kuat, keras, dan berkayu, serta lapisan dalam yang tipis seperti selaput. Contohnya adalah biji melinjo. Yang kedua ada tali pusat, bagian yang menghubungkan biji dengan papan biji atau plasenta.
Jika biji masak, tali pusat lepas hingga pada biji terlihat bekas yang disebut dengan pusat biji atau hilus. Dan ada inti biji, nukleus seminis. Semua bagian biji yang terdapat di dalam kulit dalam terdiri dari lembaga embrio yaitu calon tumbuhan atau individu baru, dan putih lembaga endosperm yaitu tempat cadangan makanan. Berikut gambar anatomi biji. Ini pada biji jagung golongan monokotil. Ini pada biji kacang hijau golongan dikotil atau angiospermae, dan ini adalah berbiji terbuka gymnospermae. Terlihat sekali perbedaannya ya. Baik, selanjutnya evaluasi atau penugasan. Bagi yang belum join atau gabung ke Google Classroom, berikut ini kodenya. Untuk kelas 11 IPS 1 ini, kelas 11 IPS 3 yang ini. Oke. Nanti ada tugas, silakan baca petunjuknya yang ada di Google Classroom tersebut. Kemudian sifat wajib karena termasuk penilaian yang akan direkap selama 1 semester nantinya. Untuk yang pertemuan pertama tadi, pertemuan pertama yang kemarin belum mengerjakan, harap dikerjakan juga. Karena tidak mengerjakan ya tidak ada nilai nantinya ya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih ya. Semoga sedikit materi yang Bapak sampaikan ini ada manfaatnya. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya pada Google Classroom kita atau grup WA kelas ya. Grup WA mata pelajaran biologi sudah Bapak buat kemarin. Atas perhatian dan penyimakan videonya Bapak ucapkan terima kasih ya. Semoga kita bertemu lagi khususnya dalam tatap muka nantinya kita berdoa saja. Mudah-mudahan akhir kata ucapkan terima kasih, sampai jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.